Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pimpinan Kominfo beserta jajarannya dan keluarga besarnya. Puji syukur kehadirat Allah, siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada pencerahan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tadi datang ke sini agak minder karena biasanya di tempat lain itu kalau ceramah pengajian itu yang sarungan itu kiainya, yang pakai celana pejabatnya. Ini terbalik. Pejabatnya yang pakai sarung, kiainya yang pakai celana. Ini mungkin salah satu tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Akhir zaman. Ya, jadi dunia terbalik sudah. Dunia itu sudah terbalik. Kata orang itu tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Sekarang itu orang yang alim bidang agama, yang pintar betul tentang agama itu jarang yang laris diundang suruh ceramah. Yang laris diundang ceramah itu ya yang pintar gedebus, pintar ngelucu, atau pintar menjelek-jelekkan orang. Itu pasti laris gitu. Jadi akhirnya dunia ini memang susah sekarang diprediksi. Ya. Makanya karena kiamat sudah dekat ini, tolong yang masih jomblo-jomblo jangan terlalu lama. Nanti keburu kiamat. Ya, belum pernah nikah, tiba-tiba kiamat kan bisa penasaran di akhirat nanti. Jadi, waduh, jebule urung ngrasake kok wis kiamat ya. Wong yang sudah nikah saja kadang-kadang masih penasaran. Loh, iya, saya itu pernah ada tamu, tapi ini cuma cerita ya. Yang ibu-ibu, mbak-mbak jangan berburuk sangka. Ini cuma cerita. Ada cerita. Dari Jakarta itu kunjungan para pejabat. Nah, salah satu dari antara mereka itu ada drivernya. Ya pegawai tapi driver lah. Dia itu cerita ngalor ngidul pamer punya istri 3. Punya istri 3. Padahal pimpinannya cuma satu-satu. Ini anak buahnya yang istrinya berapa? 3. Cerita. Setelah cerita ngalor ngidul itu teman saya bilang gini, Mas, sampean itu kok ceritanya nggawe pingin gitu. Membikin penasaran, membuat pingin gitu. Kaget saya, dia jawabnya, tolong jangan pingin. Karena punya istri lebih dari satu tuh menakutkan dan memusingkan. Jadi menakutkan dan apa? Memusingkan. Kawan-kawan saya aja pada takut, nggak berani. Lah terus kita tanya, lah sampean kok berani kok tidak takut punya istri 3 gitu. Saya juga takut. Lah takut kok dijalanin punya istri 3 gitu. Karena saya itu lebih takut kalau nanti mati penasaran. Jadi lebih takut kalau apa? Mati penasaran. Urip nang donya kok ngrasake siji tok. Itu jawaban yang sangat mengagetkan. Makanya ini tadi cuma cerita. Cerita ini sebetulnya tidak tepat disampaikan di sini karena banyak wanita. Kalau yang di depan tuh laki-laki semua pasti semangat mendengarnya. Tapi karena campur jadi nggak begitu semangat.
Nah, ini intermezzo saja. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini peringatan Isra Mi'raj ya. Setiap tahun saya yakin diperingati dan cerita tentang Isra Mi'raj, saya yakin ini adik-adik, mas-mas, mbak-mbak apal ngelotok tur manis. Nah. Ono ora bahasa ngelotok tur manis lho. Oh, binjai. Ya karena sering diperingati. Makanya tentu saya tidak akan cerita tentang apa Nabi Isra Mi'raj naik buraq dari itu percuma, kan pasti sudah tahu. Kalau ceritanya sama seperti itu, tanggung-tanggung yang diundang ini profesor. Ngeri. Guru besar. Itu mau balik panggung bisa semua. Ya bisa semua gitu. Akeh tunggale. Cukup Ustaz Tama. Iya, bisa semua mosok padha ae. Nah, karena itu sudah biasa ya. Semua orang sudah tahu Isra Mi'raj pakai apa naik buraq itu. Nah, tetapi yang sering dikritik atau diangkat oleh orang-orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj ini kan karena dianggap peristiwa ini di luar apa? Nalar. Memang peristiwa di dunia ini ya macam-macam, Mas. Ben rotok beda ya. Ben rotok beda. Dikira profesor itu lebih tinggi dari kiai apa? Saya ini gara-gara jadi profesor ini kehilangan titel yang dari kecil saya tekuni. Ya, saya itu dari umur 16 tahun sudah ceramah dan sudah dipanggil kiai. Gara-gara dapat titel profesor, kiai saya hilang. Iya, tadinya orang manggil Pak Kiai, sekarang manggilnya Prof. Udah gitu orangnya salah paham, tapi dikira provokator. Dan di Pekalongan ini, profesor itu nggak lebih mahal dari kiai, nggak lebih hebat dari kiai, masih kalah sama kiai. Oraji. Jadi turun derajat. Loh, ini serius, serius. Dulu waktu kalau acara di tempatnya Habib Lutfi itu, kalau saya datang, terus ada tamu-tamu, panitia itu, Pak Yai, monggo. Orang yang nggak kenal pun, bangun, salaman, cium tangan. Nah, saya duduk di depan itu pede, ya karena kiai, karena orang juga sudah cium tangan. Begitu jadi profesor saya datang, panitia itu ceritanya pede, monggo prof, ini profesor kita, nggak ada yang ngejak salaman. Itu pejabat itu biasa saja. Karena nggak ada yang nyalami gitu, nggak ada yang cium tangan, saya jadi minder, nggak pede. Akhirnya saya duduk di belakang. Ini gara-gara jadi profesor, martabat turun. Tadi juga profesor sama kiainya sudah hilang. Jadi, tapi mau saya kembalikan juga nggak bisa ya, masa titelnya dikembalikan ke sana kan? Prof Yai. Udahlah, tapi ini hanya candaan saja ya. Ini saya tekan, ini saya hanya bercanda saja karena kiai, profesor itu titel duniawi semua. Kiai, profesor, ustadz, habib, titel duniawi semua. Titel duniawi. Kiai itu titel duniawi. Ya. Kalau yang titel akhirat itu apa? Titel akhirat itu mukhlisin, muttaqin, mukminin, hadirin. Itu iya, wes toh, kalau Anda mendapat titel muttaqin, orang yang bertakwa, itu sampai akhirat berpengaruh. Ya kan? Anda punya titel mukminin, orang yang beriman, sampai akhirat berpengaruh. Muslimin, itu titel akhirat. Tapi kalau kiai, profesor, habib, rasa kembliti. Itu titel apa? Dunia saja, nggak akan sampai di akhirat. Maka kalau sekarang ribut-ribut masalah nasab,
Habib itu yang itu urusan titel dunia kok ribut. Sebetulnya nggak penting. Yang penting itu ya sholihin, muttaqin, itu titel yang sampai di akhirat. Maka jangan bangga kalau dipanggil kiai, dipanggil profesor, dipanggil ustadz, itu duniawi. Nek wis ketemu guyonan ya ilang kabeh. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini menambah titel yang ukhrawi, muttaqin, mukminin, muslimin sampai nanti akhir hayat. Amin. Allahumma ya rabbal. Oke, kembali lagi peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa di dunia ini, Mas, ada yang rasional memang. Rasional itu artinya apa? Masuk akal. Tapi ada yang orang bilang irrasional. Apa irrasional? Tidak masuk akal. Ada satu lagi jangan lupa. Namanya kalau supranatural penampakan. Supranatural itu penampakan. Itu yang apa itu? Uka-uka itu supranatural. Nang kampung ngono suprafit. Supraek iku montormu mbiyen. Zaman urung dadi pegawai negeri. Tapi ada suprarasional di luar jangkauan akal manusia, tapi real terjadi. Nah, suprarasional itu yang di dalam bahasa agama namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu peristiwa apa? Luar biasa. Iya, peristiwa luar biasa yang disebut dengan suprarasional. Bukan irasional, tapi apa? Supra, melampaui jangkauan akal. Kalau melampaui jangkauan akal itu bukan tidak mungkin terjadi, tetapi akalnya tidak sampai. Selama akal itu belum sampai dianggap suprarasional. Tapi nanti kalau akal itu sampai ya menjadi rasional. Loh banyak, Pak. Peristiwa yang dulu dianggap tidak masuk akal, lama-lama masuk akal. Ada. Jadi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Saya kasih contoh ya. Ini generasi, tapi ini rata-rata generasi muda ya. Sing tua sapa sing tua? Jenengan tok siji. Aku tok, Pak. Mosok siji tok. Ya. Karo sampean. Sampean iki kok karo aku ki piye? Saya ki apiki kok. Ya. 40 tahun yang lalu. Nah, ada yang usianya di atas 40. Ya. Ya, kita lah ya, oke lah. Saya kan sudah hampir 60. Hampir lebih banyak maksudnya. Jadi dulu 40 tahun yang lalu, kalau ada anak di dalam kamar sendirian, ngobrol. Sendirian ngobrol. Lalu bapaknya penasaran, dibukalah pintunya. Kowe si apa le? Si dongeng. Dongeng karo sapa? Ya karo koncoku. Bapake dingat. Endi wong kowe dhewe kok muni dongeng karo kanca? Kok koncokune nang Jakarta? Apa yang terjadi? Pasti orang tua itu menganggap apa? Gila. Hah? Pasti orang tua menganggap ini gila, sakit, ketemper nengti gitu. Iya kan? 40 tahun yang lalu loh. Makanya ini yang generasi muda mungkin nggak paham ya. Kalau yang nggak sampai kan. Coba ada anak dalam kamar sendirian kok ngaku masih dongeng dengan orang di Jakarta. Nggak bakal orang percaya. Nggak bakal itu. Pasti dianggap orang gila, ngelindur, tidak masuk akal. Dulu. Sekarang anak-anak kita, ya jenengan di kamar sendirian, dongeng, cekikak. Ibumu ngerti, bapakmu ngerti. Kira-kira menganggap kamu gila nggak? Orang sendirian cekikak dianggap gila nggak? Kalau itu dianggap gila, kita semua ini gila semua. Ya toh? Bapak aneh padha cekik dhewe. Ya guyu dhewe. Kenapa kok penilaian orang berbeda? Ya dulu dianggap gila karena enggak masuk akal ada orang kok di kamar ngobrol sama orang di Jakarta. Sekarang ternyata bisa. Dulu enggak masuk akal, sekarang masuk akal.
Jadi akal ini berkembang terus. Dulu tetangga kita ada yang meninggal, saudaranya di Jakarta. Bagaimana cara memberitahu? Zaman dulu. Telepon zaman dulu, teleponnya siapa? Saya duwe siji loro. 40 tahun yang lalu kita siapa yang punya telepon? Nang kelurahan telepon. Kelurahan ora ono. Ya disusul ke Jakarta. Kalau enggak telegram. Telegram 3 hari. 3 hari kemudian baru sampai. Sing ya mayitnya wis dikubur. Parane ning Jakarta. Dulu tetangga saya begitu. Nang Jakarta parane. Kari-kari alamatnya iki hanya catatan takok-takok lek weruh omahe Ustaz Ahmad. Ya wong Jakarta ora kenal, ora ngerti. Namanya orang kampung dikira ngerti kabeh. Wong tetangga saya itu dulu saya kecil tuh kalau ada kawan ke Jakarta itu ada yang tanya, "Kamu di Jakarta berarti kenal sama Roma Irama ya?" Dikirane nek Jakarta ki karena Roma Irama kan rumahnya Jakarta. Dikirane kenal. Itu begitu. Sekarang cukup pakai telepon. Bahkan coba Anda kalau SMS, kalau WA lah, bapaknya nang Mekah lunga kaji, umroh, Pak piye kabare, pencet, cerit ki mergo tulisannya sithik. Tulisannya akeh ya cerit juga. Hanya dalam hitungan waktu detik kan, tulisan kita bisa sampai ke sana. Dulu gak masuk akal itu. Sekarang terjadi. Itu ilmu manusia. Kecepatan apa? Pokoknya dunia kecepatan itu berkembang pesat. Termasuk kecepatan mengirim tulisan, mengirim gambar. Dulu lewat telegram. Sekarang langsung. Mau ke Mekah, zaman simbah-simbah kita dulu 6 bulan perjalanan. Naik kapal. Sekarang bisa 9 jam. Jadi berkembang terus akal manusia. Apakah akal manusia ini nanti akan menemukan alat secepat Isra Mi'raj? Pada saatnya nanti. Tapi nyatanya kan berkembang terus ini kecepatan. Saya kasih gambaran dulu. Menurut akal manusia sekarang ya, kecepatan yang paling di dunia ini yang paling cepat apa? Kecepatan apa? Dalam ilmu apa sih? Fisika. Apa? Kecepatan apa? Hah? Cahaya. Cahaya dengan suara cepat mana? Cepat cahaya ya. Nah, kecepatan cahaya itu sementara ini diakui yang paling cepat ya. Sehingga kecepatan cahaya itu dari bumi sampai ke bulan hanya butuh waktu 1,5 detik. Tek, tek. Itu begitu bulan tongol, cahayanya bisa langsung sampai bumi. Kecepatan cahaya ini. Lebih jauh lagi matahari. Matahari itu butuh waktu 8 menit. Kecepatan cahaya. Manusia sudah menemukan ini bermiliar-miliar bintang. Kata ilmu ahli astronomi, di dunia ini ada 100 miliar galaksi. Setiap galaksi terdiri dari 100 miliar bintang. Berarti jumlah lintang ini 100 miliar ping 100 miliar. Piro? Sekian, Pak. Sekian ki piro? Pokoknya 100 miliar ping 100 miliar. Nah, orang itu ditunggu dhewe. Nah, itu bintang terjauh. Katanya nih, bintang terjauh. Kalau ditempuh dengan kecepatan cahaya itu tadi, yang 1 detik saja sampai di bulan. Untuk bisa sampai pada bintang terjauh itu membutuhkan waktu 11 miliar tahun. Kecepatan cahaya. Berarti ada hebor. Nah, semua bintang ini posisinya di bawah langit pertama. Langit sing ketok ini.
Langit kedua, ketiga itu ruang hampa, nggak ada apa-apa. Al-Quran mengatakan begitu. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Aku hiasi langit dunia dengan apa? Bintang-bintang. Al-kawakib itu jamak sighat sibih muntahal jumuk. Jamak yang tidak terbatas. Jumlahnya piro? Al-Quran tidak bilang. Pokoknya banyak. Nah, teori astronominya itu tadi 100 miliar per 100 miliar. Kalau tafsir ilmi ya maka makna kawakib itu bisa ditafsirkan 100 miliar per 100 miliar. Nanti ditemukan lagi ya tambah lagi. Nah, tafsir kan begitu. Iya. Jadi tafsir Al-Quran itu bisa berubah-ubah tergantung hubungannya kaitannya. Qurannya tidak berubah karena Quran itu sifatnya mujmal, global. Ya. Berarti kalau semua bintang itu di bawah langit pertama, dengan teori tadi untuk bintang terjauh saja 11 miliar tahun, maka menurut teori ilmu manusia, apabila manusia terbang dengan kecepatan cahaya yang 8 menit saja sudah sampai matahari, untuk sampai langit pertama butuh waktu 11 miliar tahun. Padahal manusia terbang secepat cahaya pasti hancur menjadi energi. Artinya apa? Sepinter apapun manusia tidak akan bisa menandingi kecepatan Isra Mi'raj. Karena memang Allah sudah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah itu tidak akan beri kamu ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu ini manusia masang iso WA iso apa itu sedikit tuh dibanding kecil. Makanya ini tetap menjadi peristiwa apa namanya tadi? Supra rasional di jalan-jalan. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa perkembangan akal manusia dalam hal kecepatan itu berkembang terus. Nah, bahasa agamanya mukjizat. Dan semua nabi itu pasti diberi apa? Mukjizat. Untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Dan mukjizat nabi itu yang perlu dicatat ini, disesuaikan dengan keahlian umatnya. Umatnya pinter apa engko mirip. Contoh, umatnya Nabi Musa. Nabi Musa mukjizatnya apa? Lho. Tongkat. Oh. Tongkat iso apa? Dadi ula. Nah, tongkat iso dadi. Kenapa mukjizat Nabi Musa itu tongkat? Iso dadi ula. Iso nggo menthong laut dadi darat. Intinya merubah-rubahan. Itu kan Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, melayu toh, sing jeneng wong melayu ki, melayu doyok mesti ngambrul. Kaya sampean orang nggawa SIM, kaya polisi, melayu mesti ngambrul dalan buntu poti. Buntu kan, karena wong doyok. Nabi Musa ngambrul melayu, doyok Fir'aun. Oh, barang tekannya si gandu. Kok si gandu? Laut merah. Laut merah. Loh, ora ono dalan. Ya toh? Memburi Fir'aun ngarep laut. Bingung kan? Nah, Allah perintah fadrib bi'asakal bahr, itu pukul laut. Begitu laut dipukul, pecut langsung membelah jadi jalan. Musa lewat, Fir'aun bingung. Oh, Fir'aun ini raja Pak, penguasa cerdas. Dia ngerti ki kok moro-moro ana dalan nang kene iki proyeknya sopo iki? Wong aku udah gawe anggaran. Ya kan Fir'aun itu kan penguasa. Masa wali kota ono jembatan yang ngebom orang ngerti kan nggak mungkin ya. Fir'aun bingung juga iki kok. Anggaran kapan? Proyeknya sopo aku udah ngucur kok moro-moro. Iki nggak mungkin, ini mesti ada yang tidak beres ini. Ya, Fir'aun terus rangandel. Tapi kok kenyataannya jalan ono. Berhentilah, dipikir kan, ini apa ini kok? Kok iso nang kene iki? Cara takok wali kotane apa takok iki sing nganggarke sapa? Kene cara bahasa saiki ngono kira-kira gitu. Tapi ya ndak tahu dulu mikir ngono ora Fir'aun. Ya hampir tidak berani, tapi katanya Allah Ta'ala memang sudah mengendaki ya, Jibril turun tangan, medun,
Bapak Jaran. Jaran. Jarane jaran wadon tur lenjeh. Iki sing penting lho. Wadon lenjeh ki nek mlaku kan kial-kial. Menarik perhatian. Ya. Nah, jarane Firaun jaran lanang playboy. Iki koyo sampean lah kira-kira. Playboy. Lah lanang playboy weruh wadon lenjeh. Kira-kira tertarik apa enggak? Cuma saya memang terus cari ini informasi ini dari mana itu saya nggak temu. Jadi ceritanya bener murah. Itu yang cerita Kiai Akrom dulu. Belum jelas. Dulu saya cerita ini inut aja karena Kiai Akrom yang cerita. Tapi karena saya sudah jadi profesor maka saya sampaikan rujukannya Kiai Akrom. Jadi nek salah ya beliau pasti baca di mana. Tapi yang namanya cerita seperti ini ya upamanya tidak benar nggak apa-apa, wong cuma apa? Cerita itu kan bisa saja ada sumber-sumber. Nah, akhirnya mana tahan kan jarane Firaun weruh jaran gial-gial ngoyok. Lah Firaun nang dhuwure ya katut. Melu ayo. Lah sing mburi pasukane weruh Firaun jalan, melu jalan. Jadi kalau memang ini benar, ya, maka penyebab hancurnya Firaun wadon lenjeh. Padahal jaran. Jadi sing aran wadon lenjeh iki bahayane gede. Cumane kok perawan jaran be bahaya. Ana apa ora ki wadon sing lenjeh? Wih. Ana apa ora? Yakin bahayane pudi. Tapi itu tadi sekali lagi saya sampaikan hanya cerita ya awal. Tapi kalau di dalam Quran memang diceritakan bahwa salah satu mukjizat dari Nabi Musa itu bisa itu lautan. Ya. Nah tambahannya mau biasa penafsiran cerita-cerita mungkin Israiliyat apa Allah alam. Banyak cerita di dalam Al-Quran. Kayak cerita Nabi Adam. Cerita Nabi Adam itu ya pokoknya fa'azallahuma syaiton, iblis menggoda setan, lalu Adam tergoda dan Ibu Hawa. Seperti itu saja. Tapi kan ceritanya ditambah-tambahi. Katanya Nabi Adam makannya satu jadi cakula jadi mani. Ibu Hawa makannya dua. Lembuh dadine apa urung tak teliti. Jadinya apa? Malah ana sing ngawur meneh. Loro apa Pak telu sing siji pecah nang isor ora jelas meneh. Ini cerita tambahannya. Tapi kalau Quran bicaranya secara umum saja ya. Nah, itu membelah. Kemudian tongkat bisa berubah menjadi apa? Ular. Kenapa mukjizat mukjizat Nabi Musa itu seperti itu? Perubahan. Karena umatnya, musuhnya Nabi Musa itu dikenal ahli di bidang ilmu sihir. Jadi ini kan mirip, iso ngerubah. Tapi kalau mukjizat itu asli, kalau sihir itu palsu. Semu. Sulap itu semu. Sampai weruh tukang sulap nang pasar. Mana? Jenengan tukang sulap. Jenengan tukang sulap. Mesti palsu. Ngapusi. Iya. Ya itu memang ilmu. Ono tisu disulap jadi duit. Itu tukang sulap di pasar, tisu jadi duit. Enggak mungkin tisu jadi duit temenan. Nek iso ndedekke duit temenan, ngapain jadi tukang sulap? Iya toh? Tinggal borong tisu saja. Jadi uang, enggak usah kerja di pasar jadi tukang sulap. Nah, mukjizat itu asli. Nah, itu mukjizat Musa. Ada lagi mukjizat Nabi Isa, apa? Bisa mengobati segala macam penyakit. Penyakitnya wong desa sampai wong kota iso kabeh. Penyakit kok desa kota ya lah. Kalau penyakitnya orang kota iki liver, stroke, jantung, wong kota. Nah, penyakitnya wong desa gudigen, korengan, panunan, kadasen desa. Ya, jadi nek sampean lara ditakoki tanggane, Mas, Mbak, katanya sakit. Ya, sakitnya apa? Liver. Keren. Berarti wong kota. Mas, katanya sakit. Ya, loro apa? Udunen. Desa. Ya mending desa apa? Ya. Itu Nabi Isa bisa mengobati apa? Semua penyakit. Karena umat Nabi Isa itu dikenal ahli bidang ilmu kedokteran. Jadi
Nabi itu nggak boleh kalah sama umatnya. Itu intinya. Ali. Ahli kedokteran, nabinya bisa melebihi. Makanya umat Nasrani itu sampai sekarang rumah sakitnya banyak. Mungkin karena dokternya banyak. Orang Islam rumah sakitnya sedikit, dokternya sedikit, sing banyak dukun. Karena orang dukun ya kiai lah. Ngobati apa wae cukup nganggo banyu putih. Ya apa ngon kiai njaluk obat penyakit apa wae ini apa? Banyu putih. Ya masalah tumbe tekan omah mari alhamdulillah ya. Tapi nek gawe rumah sakit obatnya banyu putih tok apa payu. Wong kampung kan percaya gitu kan. Wong saya ini bukan kiai, bukan dukun apa. Kadang di kampung itu kalau ada yang sakit minta ke saya Pak banyu putih. Padahal aku ke ora iso. Ora iso tur ora tau belajar. Tapi aja kondo-kondo wongonku ya. Nah, ora penak ya. Lah piye orang sudah datang Pak Ustadz. Anak saya itu nangis Pak dari tadi, sudah lama nggak mau berhenti-berhenti, orang meneng-meneng. Lah terus piye Bu? Nyuwun toyone. Lah penggonmu ora ana banyu. Wis sanes toyo niku ora Pak. Toyo sing oh ya paham. Dasare nggonku kolae yo gedhe yo. Mosok ora diwehi njaluk segelas tok. Wes tak cukuke banyu tak damoni. Wah. Ben mantep ra wonge ngamonane nang ngarepe wong nek ora mantep Pak. Ya padahal ora tak dongani ora apa. Ora iso. Tapi tak takoki nang apa? Nangis wis 4 jam ora meneng-meneng. Badanku wis 4 jam enteng ya. Wis kesel. Semono dombekke rauke insyaallah mari. Ya iyalah pikirku paling bocah wis kesel. Wis kesel tur ngelak. Tumbeni banyu putih ya meneng. Lah nek njaluke nembe nangis nembe mawon ya tak semayani engko bae. Urung mandi nek sahi meneh. Ngenteni 4 jam nangis. Nah, itu orang kampung itu percaya gitu. Ya pernah juga orang simbahnya sakit. Alhamdulillah sembuh. Ya mbuh padahal ya padha wae ora tatokane. Tapi mereka percaya piye meneh. Ya pernah juga toko manes bapake apa simbahe lara. 4 jam kemudian datang. Piye? Alhamdulillah Pak Yai wis ora ngrepoti. Ora ngrepoti piye? Wis meninggal. Berarti nggon-nggon njaluk banyu meninggal kae. Wes, ya Allah alam banyune banyu bener kok. Tapi itulah. Cuma memang secara ilmiah air itu mempunyai zat oleh Allah diciptakan mengandung unsur yang bisa berkomunikasi dengan kalimat thayyibah. Jadi nek kiai ndongake banyu ini mantep mawon. Jadi memang ada unsur yang bisa berkomunikasi dengan kalimat thayyibah. Maka kalau ibu-ibu bapak-bapak mau minum itu doakan dulu air. Wes ora sah nggon kiai. Sapa sak durung ngombe bismillahirrahmanirrahim Allah ndonga apa lah pokoknya bisikkan kalimat-kalimat yang indah. Jawa ya kena ora apa. Ya. Allah mau batu-bat iso mangan iso ngliwet awake sehat ora tau mumet. Ya, tapi pokoknya kalimat yang indah. Ini yang meneliti malah orang Jepang, non muslim. 2 air ya, 1 dibisikin kalimat yang indah, kalimatul hub ya, kalimat cinta. Ya, karena non muslim kan ora iso selawatan ora iso apa ya, kalimat cinta. Yang 1 dimaki-maki. Jadi nek jenengan Pak ngombe banyune dimaki-maki itu berdampak itu. Itu bahaya itu. Ya, tapi baca. Makanya di dunia itu air yang paling bagus unsurnya air apa? Air Zam-Zam. Kenapa? Karena air itu selalu berkomunikasi setiap hari, selalu berinteraksi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Iku sumur nang kono bendina wong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahumma. Nah, terus begitu. Ya air ini secara ilmiah memang diciptakan ada unsur yang oleh Allah diciptakan ada unsur yang berinteraksi. Maka kalau kiai ndongake ya ada dampaknya. Insyaallah biidznillah. Oke.
kembali kepada mukjizat itu tadi, itulah mukjizat Nabi Isa tadi. Lah, saya berpikir ya, Rasulullah ini kan umatnya, ini kan ahli teknologi. Nabi-nabi zaman dulu tuh nggak ada yang umatnya iso mabur. Wong pesawat terbang itu ditemukan tahun berapa? Pertama kali itu 1800-an ya. 1800-an. Berarti kan baru berapa ratus tahun yang lalu? 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu. Ya 300. Sementara Rasulullah itu sudah 1400. Berarti kan zaman dulu tuh nggak ada pesawat, nggak ada orang terbang. Tapi sekarang kan orang Islam ini bisa pada terbang. Ya. Naik haji. Yang naik haji. Nah, saya tadi pakai rumus itu. Nabi itu nggak boleh kalah sama umatnya. Jadi kalau umatnya itu teknologinya canggih, Nabi harus diberi satu mukjizat yang tidak kalah dengan kecanggihan umatnya. Luar biasa. Paling enggak kalah sama lampir lah, mabur numpak belarak gitu. Jadi ini mukjizat yang mengalahkan teknologi. Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, mukjizat yang mengalahkan sisi apa? Teknologi. Kalau Al-Qur'an itu mengalahkan sisi sastra, balaghah. Orang Arab itu rata-rata ahli sastra. Penyair. Nah, penyair itu. Inilah keunikan Isra Mi'raj ya. Makanya ayatnya itu diawali dengan kalimat tasbih. Ya, kalimat subhanalladzi. Ini namanya kalimat apa? Tasbih, bukan tasbih. Ya, wong Jawa iki kan bak kasroh, bi, bukan bak kasroh, bi. Apa Mas tasbihannya? Tasbih. Tapi rapopo ding namanya ilat Jawa, enggak apa-apa. Zuhur aja dadine luhur. Mending luhur, beduk. Kan adoh. Pokoke nek ngrungokke wong Jawa ki unik. Ana wong njahitke kain, njaluk dedekke beduk ya ono. Nggawa kain sing ngono jahit njaluk dedekke beduk. Lah wong kena kain dedekke beduk. Angel. Mas tapi engko tulung maksudnya Pak jahit engko dedekke beduk kok. Situ bingung Pak. Orang mudeng. Lemot Pak. Loading. Nggawa kain njahitke njaluk dedekke Beduk. engko dedekke beduk kok. Situ bingung Pak. Tapi tukang jahite ora gelem kalah. Aduh Pak, nek dedekke beduk ora iso. Engko ben nek srengenge surup kae paranono. Berarti mundur. Ya sak karepmu pokoke nek srengenge surup paranono. Ya wis. Temenan, akhirnya pas maghrib toh, kan srengenge surup maghrib. Teko unduk. Pak marani lambi. Lah kok parani nembe gombrene maesuk. Lah jare sampean nek srengenge surup kon marani lha iki wis maghrib kan berarti srengenge wis. Lah nyong ngomong sih nek srengenge surup paranano lah kok kowe mrene. Lah srengenge surupe nanti apa. Iki jenenge wong Jawa niki. Kadang yang rusak bahasa, ana wong apik-apik jenenge Abdur Razak ngundange Duraja. Ana ya? Ana maneh Abdur Rauf. Drauf. Iki jenenge Tobagus. Lengkape sapa? Tobagus. Sadaruddin ngundange ama sadoh rusake kowe. Apa hubungane? Kok iso sejarahe piye? Angel Pak. Angel lho. 2 SKS Pak. Iki Jawa iki. Ono Fakhrul Razi ngundange Paku Greji. Wah parah meneh. Ya tapi memang nama itu begitu sih. Berubahnya itu karena mungkin lidah ya. Makanya bahasa itu kan begitu. Kenapa kok beda tapi kadang mirip ya. Sini Ibrahim, sana Abraham, ya. Musa, Moses. Michael ki nang London nang kene Mikael. Ya Mikael. Gabriel. Sini Jibril.
Mulane Clinton ini Amerika, Clinton Kalongan Kliwon. Atau Apple. Maksa. Tapi yang terakhir ini mending ngawur nih. Ngawur nih. Tapi kalau tadi memang betul kan, Michael. IKL gitu. Jadi makanya gitu. Di Arab itu ada ya orang kalau mau umroh nggak bisa naik, nggak bisa jalan kan suka didorong ya. Itu namanya arobah. Kalau tenaga kebersihan Arab itu mau bersih-bersih kan ada sing didorong-dorong gue gawe naruh-naruh itu namanya arobah. Sing didorong-dorong namanya apa bahasa Arabnya? Arobah. Tekane Pekalongan dadine gerobak. Arobah dadine gerobak. Mending Pak gerobak sik mirip kan. Tekane Wonopringgo songkro. Songkro tambah temen ya. Nah, itulah bahasa ya. Oke, jadi tasbih itu ya dulu ala amrin azim subhanalladzi asra. Orang Arab itu kalau melihat peristiwa biasa menakjubkan itu biasanya melafalkannya tasbih. Ada nih kawannya rumahnya bagus, kagum dia. Subhanallah bagusnya. Lihat apa yang bagus-bagus itu apa? Pokoknya yang menakjubkan itu subhanallah. Klambine apik koncone, subhanallah baju. Nah, beda dengan Pekalongan. Kalau lihat yang bagus-bagus kagum ngomongnya apa? Edian. Ya kan? Koncone edianah klambine. Mobile apik. Edianah mobile. Ora bocah ayu. Edianah ayune, ayu kok edan. Tapi nek ora wong ayu, mending ora trimo edan, kadang gedange lah. Kok iso lho? Wong ayu kok terus dadine gedang iki hubungannya apa? Memang unik orang Pekalongan itu unik. Ya. Jadi itu ungkapan kekaguman. Makanya karena peristiwa Isra Mi'raj ini sangat menakjubkan, maka diawali dengan kalimat apa? Tasbih subhana. Itu yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Oke. Terus jam piro ki? Wis jam 10. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Jadi tujuan Al-Qur'an, tujuan Isra Mi'raj dalam Al-Qur'an itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada Nabi. Apakah Nabi belum tahu? Ya tentu sudah tahu. Ini kaitannya dengan peristiwa latar belakang Isra Mi'raj dari sisi kemanusiaan. Jadi Nabi itu sebelum di Isra Mi'raj itu mengalami musibah yang luar biasa. Kepaten ya apa? Kepaten ini ngerti kepaten. Dua orang yang dicintai Nabi. Satu istri tercinta siapa? Khadijah. Dua pamannya yang mendidik sejak kecil siapa? Abu Thalib. Dua orang meninggal dalam waktu 3 hari coba. Coba ibu-ibu ini, saya tanya yang sudah punya suami, kalau suaminya meninggal, sedih enggak? Wih, halo. Sedih kan? Coba yang bapak-bapak, kalau istrinya meninggal, sedih enggak? Kok sing jawab kono? Kayaknya kalau sama suami-suami itu sudah mindsetnya negatif thinking. Ya sedih lah ya. Ya suami juga sedih, minimal pura-pura sedih lah. Enggak jawab. Biasanya terus wong wedok nek tahu ngono ora sedih Pak, paling langsung kawin meneh. Ya masalah kawin meneh enggak apa-apa, namanya juga sudah duda ya. Jadi orang itu kalau sudah ditinggal mati pasangannya, silakan menikah lagi enggak apa-apa. Enggak usah dipikir yang sudah mati. Mau laki-laki mau perempuan. Duda sudah jadi duda, meninggal pasangannya, nikah lagi. Istri juga begitu, suaminya meninggal, nikah lagi. Maksudnya nikah lagi itu nek isi memungkinkan si nom ya, si payu,
Nek wis tuwa ya ora kandan. Ya aku melas bojoku melas nek ngopo? Bojoku ki wong apik. Soleh. Kok pernah lah nek wong tak tinggal kawin tok nang kene. Lah mbak lah nek kira-kira nek wong soleh ki nang kono mlebune ngendi? Ya kok saya mlebu swarga. Lah nang swarga ki uripe karo ya karo bidadari. Nah, bojomu wis karo bidadari kok kowe sik mikiri coy wis kelalen mbok karo kowe malah. Tambahan jerit, Pak. Tambahan jerit. Tapi ana mana yang lucu. Ada bunyai ini ditinggal mati sama kiainya. Nangis. Nangis ngono ki dineng-neng. Sing ngeneng-neng ki yo salah omong. Mpun Bu, sing sabar, wong bojomu ki wong alim, pasti di sana sudah senang. Bareng-bareng sama bidadari, dikelilingi bidadari. Malah jangan, lho kuwi sing tak tangisi kok. Wong nang kene karo aku kok saiki karo bidadari. Ya ora meneng-meneng. Oke, ini bercanda saja. Jadi Rasulullah itu ya manusia. Rasulullah itu meskipun basyarun lakal manusia tidak seperti manusia. Artinya apa? Sisi kemanusiaannya sama, a'radul basyariahnya sama. Kadang sakit, kadang sehat, kadang sedih, kadang bahagia. Makan minum. Nah pada saat orang yang dicintai meninggal, sedih. Nah itu terpukul luar biasa. Maka untuk menguatkan psikologi itu, Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, diajak jalan-jalan tamasya ke angkasa ya. Nabi healing. Oh, Nabi healingnya ora tanggung-tanggung. Kelasnya sampean paling ring si gandu kan. Nabi antariksa. Ini kan orang kelasnya beda, Bro. Makanya ini pelajaran. Kalau kita ada masalah, kita sedih jangan ngumpet nang jero kamar. Jalan-jalan. Wisata. Ora saisin wisata itu bagus asal niatnya baik ya. Tadabbur alam. Wong Kalongan ki kadang-kadang nek wisata gaya gengsi isin. Nek wisata plesir isin, bise iki saking isine, bise iki pijaran ditulisi rombongan ziarah. Padahal plesir. Ya pancen mampir ning Sunan Kudus. Tapi barku ya Borobudur, Prambanan. Tapi bise iki tulisannya apa rombongan ziarah ben kaya ahli swarga tenan. Ora. Padahal iya enggak apa-apa, wisata-wisata saja kok. Kenapa? Wong Quran juga nyuruh kita wisata kok, siru fil ardi loh, fangduru kaifa kana aqibatul qaum. Rasul juga ketika mendapat itu wisata. Nah, tunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Luar biasa kan. Tapi ya sebagian ora kabeh min itu litap kabeh ya terlalu banyak lah wong kekuasaannya Allah. Jangankan di langit ya, di bumi saja sampean bisa ngitung. Tidak bisa, Pak. Di kampung kita sendiri tuh coba lihat kekuasaan Allah. Wit-witan jumlahnya piro nang kampungmu? Ono duren, pelem, rambutan, ono sing jengkol, pelem saja, pelem golek, mana lagi, apalagi aromanis. Ngono wae menusane kurang marem dikawinke iso muncul model anyar meneh kok. Silang-silang kan. Golek karo mana lagi disilang. Akhirnya muncul model baru. Pelem apa Pak? Pelem golek mana lagi. Pelemnya gede dawa golek rasanya mana lagi. Jambu macam-macam, jambu apa ya? Jambu kluthuk, jambu monyet, jambu kristal, jambu bol, jambu air, jambu enak-enak darane apa? Bol. Ya ki wong Jawa ben. Wong Jawa. Wong Jawa ki seneng rusak ngono, jambu enak-enak, jambu air darane jambu bol. Mending kae ana bolu kukus. Roti ya Abang Jambon kae wong Kalongan nek ngarani apa? Hah? Bol Cina. Iya wong aku ya diajari kok kowe. Tahu enggak jajan jenenge apa? Bol Cina. Enak enggak? Enak kan? Loh. Jadi wong Jawa ki tak pikir ya kadang karo Cinane sengit po karo bole. Roti enak-enak darane bol, jambu enak-enak darane jambu bol. Jambu bol. Jambu bol kalau jambu mete disilang. Jadi ini apa? Jambu bol mete-mete. Iyalah, itu kekuasaan apalagi yang di langit. Nah, di samping ya itu tadilah ya.
yang kita tahu. Kalau ini sudah tahu semua apa untuk menerima wahyu apa? Sholat. Nah, itu pesannya begini, perintah yang lain cukup melalui malaikat Jibril. Tapi sholat langsung diparani dewi lah. Ini saking penting dan mahalnya sholat. Itu mbak-mbak itu kalau beli gorengan tempe, tahu kadang-kadang titip kan. Aku titip sih karena barang murah. Coba sampean nek arep tuku kalung, gelang, bejane mriyang, mangkat dhewe kan. Iya teko dhewe lah, barang berharga kok mosok titip kalung gelang. Ya, pokoknya kalau Anda mau beli yang mahal pasti sendiri. Nah, yang murah ya kadang-kadang titip. Nah, ini sholat ini mahal, jadi parani dhewe. Makanya yang muda-muda itu jangan ngeremehke ya. Tuh masih enom kon sholat jawabannya mengiti ya, sholat dong, sholat ki urusane wong tua sing wis meh game. Apa ora nyengite pon kan. Meh game jadi. Emangnya ajal kudu sing tuwa sik ya. Zaman saiki padang sik sehat. Malah sik mancing karo rokokan parpur-parpur. Moro-moro rokoke tiba mati. Rokoke. Salah info berarti aku. Ana maneh sing sik nrimo telepon semangat moro-moro mati. Sinyalin tek. Ya tapi memang gitu kan, bisa saja jenengan mati dulu saya belakangan, atau saya yang belakangan jenengan yang duluan. Saya nom-nom mati akeh apa? Olga, kan? Artis, gagah, duite akeh, mati padahal duite akeh. Lha pemene sampean sing ora patek duite. Ya, jangan meremehkan, sing ngerti wajibe sedina ping 5, nglakonane diwalik 5 dina bisa. Piye iki? Ora tau jamaah. Ana maneh sing nyemengit kala-kala jamaah ning masjid pisan balik sandale anyar. Takoki bojone jawabe sate, "Pak, kok sandale anyar?" "Ha iki alhamdulillah barokah salat jamaah." Nyemengite ora ngijelke. Ya, artinya itu hal yang penting. Anda masih muda, bolehlah suka jalan-jalan, suka apa, itu normalnya anak muda. Tapi sholat tidak boleh ditinggal. Kadang pakaiannya gaya, ya monggo. Kalau sing rambutnya gondrong nek nang kampung toh, ora apa-apa lah, rambutnya gondrong, sholatnya rajin, apik lah. Daripada rambutnya botak seneng nyolong ayam. Ya, intinya peristiwa ini peringatan Isra Mi'raj berarti memperingati hari lahirnya perintah sholat. Ya, untuk menumbuhkan semangat kita dalam ibadah yang satu ini. Di samping tadi melihat fenomena-fenomena alam, ya, fenomena mukjizat. Karena mukjizat itu memang harus dipamerkan, Mas. Harus idharul haq. Beda dengan karomah, ya, jangan salah paham ya. Kalau wali itu kan katanya punya apa? Kalau karomah itu karakternya tidak dipamerkan. Kalau ada orang dianggap wali lalu memamerkan kelebihannya, itu bukan karomah. Kok dhewe wali karomah apa? Oh iso mlaku ning dhuwur banyu. Sampeyan teko, "Yai, terus jenengan duwe karomah iso mlaku ning dhuwur temenan po. Temenan yo ngandel nek sampean wali. Ora ngandel po tak cacak, mlaku temenan nang dhuwur banyu." Berarti bukan karomah. Apa? Ya ilmu yang dipelajari. Berarti sampean iso belajar. Karomah apa? Dibaca ora mempan jajal. Berarti jenengan bisa belajar itu. Bukan karomah. Kalau karomah itu tanpa dipelajari. Tiba-tiba datang sesuai kebutuhan. Sampean misalkan wis ono wong kok moro-moro mlayu ning dhuwur banyu. Iso wali tenan, kon baleni yo ora iso. Karena tidak dibutuhkan. Nah, jadi karomah itu akan muncul jadi bukan dipamerkan. Maka keliru itu kalau sampai jari wali karomah apa? Khorikul adahnya apa? Ngerti khorikul adah? Sing celeneh apa? Awas Mas, wali itu standarnya bukan celeneh-celeneh, bukan aneh-aneh. Kalau wali itu ukurannya celeneh-celeneh aneh-aneh, berarti wali yang paling top itu Deddy Kombuser karo Limbak. Aneh-aneh pors kan? Iya kan? Bukan itu.
Bisa saja wali itu mempunyai karomah, hal yang aneh, bisa saja. Tapi banyak wali yang tidak mempunyai hal yang aneh. Biasa dok, tapi dia wali. Bahkan ada orang yang mempunyai kemampuan yang aneh-aneh, tetapi bukan wali, justru musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuhnya Gusti Allah, musuh aneh-aneh. Penyihir itu kan aneh-aneh. Ya, maka jangan pernah tergiur, tertipu dengan orang yang nceleneh-nceleneh. Apa maneh nceleneh memang sengaja ben dianggap wali. Ben dianggap wali. Ora salat Jumat, mudine salat Jumat nang Mekah. Nek wong biyek kena dapusi. Wong saiki ora iso dapusi. Wong jam 11 gerumugan kene salat Jumat dhek nang omah. Bali mrono maneh isih kudu nang omah. Lah kowe kok ora Jumatan? Aku nembe salat nang Mekah. Nah, ditelepon Mekah jam piro? Ya. Ya toh. Kita di sini jam 1, Mekah jam berapa? Jam 9. Wong konone durung mulai Kang Jumatan. Kok sampean muni wis Jumatan dek kono iki taun wawu kok kadzab itu jelas bohong ya. Bohong. Nah, kalau sampean mau ngaku upamane jenengan bisa ting nang Mekah upamane. Ya engko jam 4 ngetinge. Ora yahmen. Nah, di sini nanti asar jam 4 sana baru sholat Jumat itu. Jadi nggak bisa ya. Jadi kalau wali itu karakter karomah itu tidak dipamerkan. Kalau mukjizat memang dipamerkan untuk membuktikan ini nabi yang mensyiarkan agama. Yang biasanya agama baru lah gitu ya. Artinya, tapi kalau wali ini kan hanya melanjutkan saja. Oke, saya kira apa ini pengantar apa ceramah apa ya. Pengantar kok panjang, ceramah kok tanggung. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kalau silakan kalau mau dilanjutkan tanya jawab. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau tidak bisa, utang. Nyaure kapan Pak? Nek dundang meneh. Biasanya kok kowe. Tur biasane tak ana sing tak utang. Ben dundang. Ya, saya kira itu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.